Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari siapkan kewarasan Anda ketika mendengarkan video ini. Siapkan nurani dan kecerdasan Anda untuk menyimak bagaimana orang ini nampak kesurupan, memberikan argumentasi yang hanya mempermalukan dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menghalangi orang yang sudah berpindah keyakinan untuk tidak memiliki atau tidak memakai istilah-istilah kesukuannya ketika sudah berpindah keyakinan. Dan ini terjadi kepada apologetik Kristen yang sangat begitu banyak melayani orang-orang yang belum percaya. Mari teman-teman, mari waras, tidak perlu kepanasan, karena orang cerdas dia pasti dapat menggunakan akal sehatnya untuk melihat fakta dan belajar dari dalamnya. Ini dia videonya. Turun Aceh ya. Yang pertama, apa disampaikan tadi oleh kawan saya itu benar adanya ya. Aceh itu adalah identik dengan Islam. Itu pertama dulu. Saya tidak mempersoalkan si Pendi mau masuk ke agama mana, walaupun nanti ada pertanyaan dari saya ya. Nah, itu ada pertanyaan saya nanti. Saya cuma saya sampaikan secara sejarahnya dan historis masyarakat Aceh. Saya mau sampaikan apa adanya bahwa ketika ada masyarakat Aceh, ya, masyarakat Aceh yang pindah atau keluar dari agama Islam, itu adalah aib, baik untuk dirinya bahkan untuk keluarganya. Bahkan untuk saya apa aib untuk saya? Enggak, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan supaya baik, supaya boleh, apa aibnya untuk saya? Boleh dulu saya selesaikan dulu. Nanti enggak boleh. Oke. Apa aib untuk saya? Nanti abang bertahap. Kalau abang bilang aib untuk diri saya, ya, nah abang ceritakan aibnya apa, baru abang lanjutkan. Baik. Aib yang pertama, aib buat dirinya dan aib buat keluarganya. Bahkan seseorang Aceh ya, dari Aceh telah meninggalkan ajaran agama Islam ya, itu akan kalau bahasa ekstrim mau saya katakan, keselamatan dia di Aceh itu tidak akan terjamin. Itu pertama. Aib bagi keluarganya apa? Keluarga dia itu akan dicemohkan dari lingkungan sosial. Aib bagi dirinya, si pelaku si murtad itu tadi, itu dianggap orang yang tidak punya harga diri. Itu ya, ini persepsi ya, persepsi orang Aceh ya. Nanti persepsi orang lain, orang Medan, orang lain itu hal biasa, terserah. Ini kita bicara dalam konteks keacehan ya. Kenapa? Antara Islam dengan Aceh itu ibarat zat dengan sifat. Menyatu. Ya, ada zat dengan sifat menyatu. Nah, itu yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Bang Pendi dengan membawa nama Aceh. Saya selaku orang Aceh juga merasa tersinggung. Kenapa? Itu karena faktor tadi itu. Ya, karena faktor tadi itu kami merasa aib ada orang Aceh itu yang murtad. Apakah ini mau dihapuskan? Tidak bisa, karena ini bersifat sosiologis. Ya, bersifat sosiologis yang harus dihormati oleh orang lain, oleh orang-orang dari luar Aceh. Kenapa? Karena bagi kami Aceh ini sifat persaudaraan itu sangat tinggi. Persaudaraan kami itu diikat oleh satu tali, namanya akidah Islam. Ketika seseorang Aceh itu keluar dari akidah Islam, maka bagi kami itu aib. Tidak hanya yang dirasakan oleh ibundanya Bang Pendi, tidak hanya dirasakan oleh keluarga besarnya Bang Pendi, tidak juga hanya dirasakan oleh Bang Pendi itu sendiri. Nah itu. Nah kemarin saya tidak lagi bertanya sama Bang Pendi, karena saya yakin Bang Pendi juga akan menjawab hal yang sama. Kenapa Bang Pendi itu memilih murtad? Beliau kemarin itu menjawab bahwa saya bukan seorang penginjil, sehingga saya tidak terlalu hafal Bible. Cuman ini nanti kalau ada sedikit yang salah, tetapi konteksnya dan tujuan itu tidak salah sasaran begitu. Bahwa tidak akan tercapai kepada aku kalau tidak melalui aku ya, tidak melalui Yesus. Itu pertama. Saya mau jelaskan di sini. Ketika seseorang mau ke Jakarta, harus melalui ketika seseorang itu mau mendaki Gunung Selawah. Di Gunung Selawah itu ada yang namanya Uring Dalam. Untuk mencapai puncak Selawah itu wajib ada penunjuk jalan ini. Penunjuk jalan ini kan melalui. Sementara tujuan kita itulah puncak Selawah sebagai objek. Kenapa sebagai subjek yang harus kita sembah? Itu pertama. Nanti sekalian Bang Pendi jawab. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Bang Pendi telah menisbahkan dirinya sebagai pengikut Yesus. Ajaran apa, perbuatan apa saja yang telah Bang Pendi lakukan yang mengindikasikan Bang Pendi itu sebagai pengikut Yesus? Sudah? Sudah dulu. Nanti kita lanjutkan, Bang. Kita pelan-pelan saja ya. Bro. Terima kasih ya. Ketika Anda mengatakan yang pertama sekali mengenai apa tadi? Aib ya. Itu kan bagi dunia, itu aib. Tapi apakah saya
mengalami hal itu? Justru kalian harus malu sebenarnya. Kalau kalian bilang, Pendi itu kalau pulang ke Aceh tidak selamat. Saya ingin mengatakan kepada kamu, agama mana yang mengajarkan kamu seperti itu? Siapa yang mengajarkan kamu seperti itu? Dan apa yang kamu baca, sehingga kamu punya pikiran bahwa kalau saya di Aceh, saya tidak selamat. Ya, itu harus kamu pikirkan baik-baik. Itu harus kamu renungkan. Tuhan mana yang kamu sembah selama ini? Sehingga membiarkan kamu bisa membinasakan orang lain apabila ada orang Aceh yang keluar dari agama Islam, murtad. Karena kamu bilang tadi kalau dia di Aceh, dia bisa mati, tidak selamat, bla 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 dan sebagainya. Ketika aib yang kamu bicarakan, justru aib itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Justru kamu yang akan memetik aib itu. Bukankah di dalam imanmu dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku? Bukankah di dalam imanmu dikatakan la ikraha fidin, tidak ada pemaksaan dalam beragama? Ya, tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fidin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ketika kamu mengatakan itu aib, apakah kamu tidak pernah membaca la ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama? Ketika kamu mengatakan bahwa saya kalau di Aceh tidak selamat, apakah kamu tidak pernah tahu tentang la ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama? Ketika kamu mengatakan bahwa saya bisa-bisa dibunuh di Aceh, apakah kamu tidak tahu Tuhan tidak suka dengan pembunuhan? Tuhan tidak akan membiarkan ada orang yang mati terbunuh. Dilarang membunuh. Apakah kamu membiarkan itu? Tuhan mana yang membiarkan kamu seperti itu? Kitab mana yang kamu baca? Agama apa yang kamu anut? Pelajaran apa yang kamu petik selama ini? Saya ingin membacakan firman Tuhan kepada kamu. Di dalam Injil Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak dulu dahulu membuat anggaran biaya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya kalau ia telah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Apa yang bisa saya petik dari ayat ini? Ayat ini mengajarkan kepada saya, sebelum saya percaya kepada Yesus, saya sudah pikirkan apa yang akan saya alami. Saya sudah pikirkan tantangan apa yang akan saya hadapi nantinya. Saya sudah pikirkan. Saya dicemooh, saya dihina, saya dicaci maki, saya diolok-olok. Sampai detik ini orang Aceh masih mengolok-olok saya. Saya sudah pikirkan jauh-jauh hari sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ayat ini ketika saya membaca, saya benar-benar kena banget dengan ayat ini. Pas sekali dengan ayat ini. Dan jauh-jauh hari sebelum saya membaca ayat ini, saya sudah pikirkan, bila nanti ada orang Aceh yang menghina saya, apakah saya sudah sanggup? Kalau belum sanggup, jangan coba-coba untuk masuk agama Kristen. Karena setiap orang yang keluar dari agama Islam, masuk agama Kristen, dia akan dihina, dia akan dicemooh, dia akan dicaci maki, dia akan diolok-olok, dia jauh dari keluarga, dan dia akan dibuang dari keluarga, dan dia akan dicoret dari kakak. Bahkan banyak orang di antara kami yang sudah murtad tidak mendapatkan ahli waris. Sudah kami pertimbangkan. Tapi bila orang tersebut tidak tahan dengan semua itu, maka orang itu tarik ulur waktunya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Masih ada waktu. Yang akhirnya abang paman Sam saya berani ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dengan segala risiko yang ada, yang Anda katakan itu bahwa saya aib bagi diri saya, bagi keluarga. Sebelum Anda katakan saya sudah perhitungkan semuanya, dan sebelum saya menjadi pengikut Kristus benar-benar saya sudah perhitungkan, dan setelah saya menjadi pengikut Kristus saya mengalami ayat ini dalam Injil Lukas 14 ayat 28 sampai seterusnya. Ini saudaraku, ya. Ini. Jadi ketika Anda bertanya, apa yang sudah saya lakukan sebagai pengikut Kristus? Inilah yang saya lakukan. Apa itu? Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, bersaksi. Jadi sekalipun kamu dicemooh, caci maki, diolok-olok, beritakan firman, beritakan Injil. Bang Pendi belum menjadi pengikut Yesus. Apa? Yesus tidak makan babi. Yesus itu di mana ayat Yesus tidak makan babi? Tunjukkan saya. Oke, di mana ayat yang mengatakan Yesus itu makan babi? Coba. Loh, kamu yang bernarasi di mana Yesus tidak makan babi? Oke, kita sekarang kamu tunjukkan. Pertanyaan saya kepada kamu, siapa yang mengangkat nabimu itu jadi nabi? Siapa?
Nah, oke, sekarang kita lihat. Kalau itu Tidak, pertanyaannya- tunjukkan kepada saya siapa yang mengangkat nabimu jadi nabi. Baik, kalau itu yang ditanyakan, saya tanyakan. 3 pertanyaan kamu saya sudah jawab. 1 Oke. pertanyaan saya, siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Kapan diangkat? Silakan tunjukkan. Mana buktinya? Yang mengangkat Nabi kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ayatnya? Ya. Ayatnya yang mengatakan itu di Jazirah Arab itu semua orang menjadi saksi. Di mana Itu ayatnya? aku Jangan menjadi asumsi saksi. kau. Tunjukkan di sini. Ayatnya di mana? Oke, saya tunjukkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqas samawati wal ardi. Itu bukan dia diangkat. Dia bukan diangkat dulu. Tapi itu adalah Rasul ayat pertama yang diturunkan. Ketika Allah mengangkat Tunjukkan. Rasulullah sebagai nabi. Tunjukkan ayatnya di mana dalilnya dia diangkat jadi nabi, dia diangkat jadi rasul. Tunjukkan. Tunjukkan di mana ayatnya dia diangkat jadi rasul. Tunjukkan. Jangan kau bersaksi dusta di sini ya. Kamu jangan bertakiah di tempat saya. Ya, bukan. Jangan bertakiah di tempat saya. Tunjukkan. Kita lihat. Jangan silakan. Apa? Ya, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Kristen. Kau jangan framing kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Kristen. Kau jangan framing, bro. Ya, punya malu sedikit. Jangan kurang ajar kamu. Ya, jangan kamu bilang kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang Kristen. Kamu bukan menghadapi saya, tapi menghadap orang Kristen. Tahu malu sedikit. Sekarang kamu tunjukkan di mana dia diangkat jadi nabi. Tunjukkan. Kamu jangan framing. Tahu malu sedikit. Jangan kamu bilang kebohongan yang dilakukan oleh orang Kristen. Siapa yang angkat jadi nabi? Tunjukkan. Open mikrofonmu. Tunjukkan datanya. Siapa saksinya? Jangan kamu bilang kebohongan yang dilakukan oleh orang Kristen. Tidak boleh seperti itu. Kamu punya malu sedikit. Agamamu itulah rahmatan lil alamin. Emosi si pendiri bukan emosi, bro Robi. Ini ketegasan dalam berbicara tentang kebenaran. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan ya Yesus itu adalah sembahan. Tidak ada. Tidak masalah. Yang saya tanyakan kepada kamu, ya, yang saya tanyakan kepada kamu, tunjukkan satu ayat kepada saya, siapa yang mengangkat dia dari nabi. Kamu jangan lari ke Alkitab. Ada banyak PR yang harus kamu pelajari, yang harus kamu mengerti. Tunjukkan kepada saya satu ayat bahwa hari ini engkau kuangkat jadi rasul. Kitab suci Injil itu adalah hasil. Bro, silakan kau turun. Kau tidak bisa diskusi. Satu pun pertanyaan saya tidak bisa kau jawab. Kau anak baru kelahir kemarin. Satu pun pertanyaanku tidak bisa kau jawab. Beginilah kamu dan teman-temanmu semuanya. Beginilah teman-teman ya. Tidak ada satu pun pertanyaan kita yang bisa dia jawab. Larinya ke Alkitab. Ketika kita tanya, lari ke Alkitab. Lari ke Alkitab. Sepertinya mereka takut ya ditanya tentang kitab mereka. Takut ditanyakan. Ya, takut ditanyakan. Bisa nggak dia tunjukkan? Nggak bisa. Jangan-jangan utusan si Gurunda ini. Di mana ayatnya? Yang merah itu Ya, ya? ayatnya di mana? Bisa nggak dia tunjukkan? Utusan Gurunda kok begitu semua? Malam kemarin juga begitu? Nggak berani kamu kan? Bukan nggak berani. Kenapa lari ke Alkitab? Kita sudah jawab tadi. Banyak ayat yang saya bawakan. Semua pertanyaan dia saya jawab. Satu pun pertanyaan saya tidak bisa dia jawab. Terus lari ke Alkitab. Terus lari ke Alkitab. Kasihan ya. Kasihan Bapak Ibu. Banyak PR yang harus mereka kerjakan. Banyak PR yang harus mereka lakukan. Banyak PR yang harus mereka pelajari. Itu yang harus dilakukan. Utusan Gurunda. Oh, Pendi marah-marah. Bukan marah. Bukan marah. Bicara kebenaran harus tegas. Karena selama ini mereka selalu memframing iman kita. Seperti tadi, kebohongan yang dilakukan oleh orang Kristen. Jangan merusak agama, ya, agama yang tidak kau anut. Jangan kau bilang-bilang begini, orang Kristen begini. Nah, banyak saudara-saudaramu yang bekerja sama orang Kristen, itu perlu kamu ketahui. Jangan. Begitu juga sebaliknya. Ada banyak saudara-saudara kami orang Kristen yang bekerja pada kalian. Jadi mari kalau bicara data. Tunjukkan datanya. Oh, ini bla 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 bla. Ini ayatnya, ini datanya, ini dalilnya. Oh, gitu, bro. Murid Gurunda kok begitu semua? Ditanya imannya, lari ke Alkitab. Sehat nih kan? Sehat, puji Tuhan. Berat sehat. Sehat lah. Pak Ina boleh bang? Nah, di daerah kawasan. Kau ilung pikongken je nah, ngak taban-taban dia nah. Ya. Kita sama-sama muka yo, ayo taban-taban aja yo. Lanjut Bang Jal. Yang ke bang kan, hanya ada berapa saja karena tanya si bang saja taban-taban kan. Ya. Hanya yang si buku baru ni je. Ini kan masalah tentang hukum, belum bagian hukum, belum jangan hukum bang. Ya. Puji bang Ruh netamong dalam agamanya. Nya Oke, terima kasih Bang Jal Putra ya. Sebagaimana sama-sama kita ketahui Bang Jal, tidak mungkin saya tidak pernah terpikirkan oleh saya ini bisa menjadi orang Kristen Bang. Ya bang. Ya bang. Dan tidak pernah terpikirkan, benar-benar tidak pernah terpikirkan, bahkan saya tidak mau menjadi orang Kristen.
Ya bang. Sulit menjadi orang Kristen. Sebagaimana yang sering Bang Jal lihat ya, bagaimana saya dicaci maki, nggak enak jadi orang Kristen. Bahkan saya dulu menghina orang Kristen, saya mencaci maki orang Kristen. Jadi pada tahun 2014 akhir Bang Jal saya masuk ke sebuah grup ya. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Ya. Nah, grup itu sampai sekarang masih ada di media sosial, di Facebook. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, setiap saat di grup itu terjadi debat, tiap saat. Debat kusir, saling menghina, saling mengolok-olok, saling mencaci maki dari kedua belah pihak, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Akhirnya ada suatu bapak yang berkata kepada saya begini, namanya Pak Kurnia Budi, beliau sudah tua, orang Jakarta beliau. Beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, yang pertama sekali harus kamu ketahui bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu beda, tidak sama. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, walakin syubbihalahu, tetapi yang mati di atas kayu salib itulah orang yang disopakan. Nah, sementara di dalam kekristenan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, tapi seandainya kamu ketahui bagaimana Yesus itu, siapa Yesus itu, kamu akan terkagum-kagum dengan karyanya. Sekalipun kamu menghina dia, sekalipun kamu mengolok-olok dia, mencaci maki dia, tidak senang kepada dia, tapi kalau kamu ketahui siapa itu Yesus, kamu akan terkagum-kagum dengannya. Lalu beliau berkata yang kedua, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana Injil itu, bagaimana ajaran Injil yang sangat berbeda dengan ajaran manapun, nah, kamu akan kemungkinan, kata beliau, secepat kilat kamu masuk Kristen kalau kamu tahu bagaimana ajaran Injil. Nah, lalu yang ketiga beliau berkata kepada saya bahwa, Mas Pendi, nanti kalau kamu sudah tahu kebenaran, ya, nah, kita sambung lagi ya, katanya. Oke, saya bilang. Tapi saya tetap mencaci maki beliau, saya menghina beliau, saya mengolok-olok beliau. Tetapi yang perlu saya tanya ini bang, kan orang Kristen ada juga yang masuk Islam. betul. Ini Dejal kena ini ya, gara-gara merokok, gara-gara merokok kena ini. Orang Kristen masuk Islam tidak masalah, silakan masuk. Orang manapun mau masuk agama manapun tidak masalah. Dan saya pribadi tidak pernah mempermasalahkan orang Kristen keluar dari agama Kristen masuk agama Islam, tidak pernah. Cuma saya kasih tahu yang saya ketahui di dalam Alkitab, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain dalam nama Yesus. Ini aja. Dan ini yang saya pegang. Ya, saya hanya pegang satu hal, Bapak Ibu. Tidak ada jaminan kepastian keselamatan selain di dalam Yesus. Itu yang saya pegang. Dan itu kata Alkitab. Bila disejajarkan, seperti kata Pastor Cipto ya, sering bilang bahwa bila disejajarkan nama Yesus dengan nama junjungan-junjungan yang lain, dengan nama nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain ya, tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada orang lain selain Yesus. Bahkan saya belum ada menemukan Tuhan yang berkata, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan aku yang akhir. Tidak ada. Ya, saya belum menemukan ada Tuhan yang mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Kalau ada bagaimana, Bang Pendi? Ya, kalau ada tunjukkan saya Tuhan mana, Tuhan siapa, di mana tertulis, di surat berapa, di ayat yang keberapa. Nah, ini ya, saya belum pernah menemukan saudara, kecuali Yesus yang mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Siapa Yesus ini? Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan segala sesuatu yang ada diciptakan melalui dia, oleh dia, dan dari dia. Kata siapa Bang Pendi? Ya kata Alkitab, itu sudah dalam Injil Yohanes. Maka teman-teman Aceh yang hadir di kolom komentar yang kata-katanya yang sangat kasar, yang mengatakan apa yang ada di dalam rok mamanya, yang ada di dalam celana bapaknya, saya kasih tahu kepada kamu. Saya dulu sama seperti kamu, mengolok-olok orang Kristen, mengolok-olok orang murtad. Sama persis, tidak ada bedanya. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, Alkitab ini mengubahkan saya. Ketika saya membaca Alkitab, Alkitab ini mengubahkan hidup saya. Alkitab ini mengubahkan langkah saya. Yang dulunya langkah saya ke kiri, begitu saya percaya kepada Alkitab, Alkitab ini menarik saya untuk berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Itulah yang dinamakan dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach mengatakan, tidak ada satupun nabi yang berani berkata seperti kata-kata Yeshua. Tidak ada satupun rasul yang berani berkata seperti kata Yeshua. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dia saudara. Dia yang berani berkata seperti itu. Dia yang berani berkata, aku Alfa dan Omega. Yang lain, tidak ada. Kalau ada bagaimana Bang Pendi? Kalau ada, saya akan masuk agamamu. Kalau ada, dia mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Tuhan mana yang berani berkata seperti itu Bapak Ibu? Maka saudara harus bersyukur, saudara yang sudah Kristen. Yang di luar Kristen bagaimana Bang Pendi? Yang di luar Kristen urusan dia dengan agamanya, urusan dia dengan imannya, urusan dia dengan Tuhannya, urusan dia dengan akidahnya. Urusan kita adalah berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, berpegang teguh pada firman Tuhan,
Baca firman Tuhan, lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan. Setelah kita baca, kita harus merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Setelah itu kita harus melakukan firman Tuhan yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan. Saya dahulu, saudaraku, membaca tapi tidak tahu apa yang saya baca. Saya dahulu, saudaraku, menghafal tapi tidak tahu makna apa yang saya hafal. Tapi sekarang saya sangat bersyukur, saudaraku, dan saudara tentunya sangat bersyukur karena firman Tuhan ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Dan kita sangat bersyukur, saudaraku, Tuhan kita tidak pernah melarang bahwa Alkitab ini diterjemahkan ke bahasa ibu. Tuhan kita tidak melarang. Dan kita harus bersyukur, saudaraku, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, dia mengerti semua bahasa yang ada di dunia ini. Sehingga kita bukan saja bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, bahasa Aceh Tuhan kita paham, bahasa Jepang Tuhan kita paham, bahasa Arab Tuhan kita sangat paham, bahasa Minahasa Tuhan kita sangat paham, bahasa Papua Tuhan kita sangat paham, bahasa Nias Tuhan kita sangat paham, bahasa Batak Tuhan kita lebih paham, dan bahasa-bahasa di dunia manapun Tuhan kita sangat paham. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa, Tuhan untuk dunia, bukan Tuhan untuk satu golongan, bukan Tuhan untuk satu bahasa, bukan Tuhan untuk satu bangsa dan negara, saudaraku. Saya tidak mengejek agama lain, saya tidak menghina agama lain, dan saya ini ingin mengajarkan hal yang terbaik kepada orang-orang yang seiman, yang seagama dengan saya, bahwa kita harus berbangga kepada Tuhan yang sudah kita sembah dalam pribadi Yesus, karena dia mengerti semua bahasa. Bayangkan bila Tuhan kita hanya bisa bahasa Ibrani, Tuhan kita hanya tahu bahasa Yunani, bagaimana kita bisa yang tidak sekolah, kita yang tidak sekolah, kita yang buta huruf, kita yang tidak bisa, yang tidak mengerti akan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani misalnya, betapa sulit kita mengenal Tuhan kita. Sangat sulit kita mengenal Tuhan kita, karena kita bisa mengenal Tuhan kita melalui firman-Nya. Ya, maka apabila kita sering membaca firman, maka sifat-sifat Tuhan itu akan tertransfer kepada kita. Sifat-sifat Tuhan itu akan turun pada kita. Bayangkan, saudara, ada banyak orang yang sangat sulit mengenal Tuhannya, karena sepertinya Tuhannya hanya tahu satu bahasa, tapi tidak tahu bahasa-bahasa yang lain. Tuhan kita tidak, saudara, ya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya. Salam Bang Nabirong. Selamat malam Abangku. Selamat malam Bang. Shalom. Salam. Yang di bawah. Iya, sehat Bang. Salam. Sehat Bang, sehat. Amin. Ya, apa ini temanya hari ini nih kita nih? Temanya hari ini aku yang awal dan yang akhir. Waduh, ini lanjutan yang kemarin ini Ya, seperti. yang awal dan yang akhir. Bila ada Tuhan yang mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir, saya akan percaya dan hormat kepada Tuhan itu. Iya. Wah, mantap. Saya pikir tadi begini. Begini tadi. Karena besok adalah hari kenaikan. Saya pikir, ya, di mana yang naik versi lain itu? Nah, itu. Yang katanya naik lewat lewat genteng itu ya. Iya. Siapa yang melihat itu naik lewat genteng? Yang biasa surga lewat genteng. Boleh juga itu nanti kita bahas. Nah, betul. Ada yang ngaku-ngaku diangkat lewat genteng kan? Iya, betul. Tembus ini kan? Gitu. Saya pikir itu tadi abang mau bahas temanya. Aduh, berarti malam besok lah kita bahas tema itu. Oh gitu? Oh, iya. Iya, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Oke, saudara, ya. Akulah yang awal dan akhir. Keluar dari agama Islam itu tadi karena setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gini Bang, kalau masalah tentang hukum saya memang kalah. Kalau memang masalah hukum tentang kitab itu saya memang salah. Saya naik ke sini berarti ingin bertanya sama Abang, apakah Abang kenapa bisa masuk ke agama Kristen? Sedangkan yang kita tahu Islam itu kan agama yang benar. Iya. Nah, itu aja Bang. Terus itu Bang, yang jadi permasalahan sekarang cuma di ujung nama Abang itu Aceh. Oh iya. Yang jadi permasalahan kami. Kalau lain tidak, masalah Abang, masalah pribadi Abang mau masuk agama apa aja itu terserah Abang. Oke, thank you Bro Jal. Nah, yang pertama saya sudah jawab tadi. Bentar. Benar Bang, belum habis. Dan ada lagi, tapi kan orang Kristen ada juga yang masuk agama Islam. Ya. Tapi kan tidak harus membawa, malahan orang tuh ganti nama dan tidak harus berviral seperti Abang seperti ini. Viral apa maksudnya? Nah, malah viral apa tidak maksudnya? Tidak harus mesti viral seperti Abang kayak gini, buat live lah, buat nama gitu aja lah, Bang. Kamu tidak lihat Don Ditan? Ya. Don Ditan kamu tidak lihat setelah dia mualaf apa yang dia lakukan? Dia keliling Indonesia untuk menghina Alkitab, menjelek-jelekan Alkitab, menghina iman kekristenan. Kamu tidak lihat itu kah?
Apakah kami marah? Kamu kan punya live, kamu kan punya TikTok juga, kamu sudah open cam, followermu sudah banyak. Ya kamu live. Ya kamu ceritakan tentang imanmu, tentang agamamu, tentang akidahmu. Ya, saya juga begitu. Dan saya saya harus live tiap hari, saya harus live. Kapanpun ada kesempatan saya harus live. Kalau saya sanggup ya, Bro Jal ya. Kalau saya sanggup, saya kuat, saya tidak akan tidur untuk memberitakan Injil, supaya Injil bisa masuk ke semua daerah. Yang pertama, Injil bisa masuk juga ke Aceh. Ya. Injil bisa didengar oleh semua orang Aceh, termasuk kamu sekarang. Kamu tadi bertanya sama saya, kenapa saya bisa masuk Kristen meninggalkan agama Islam? Karena Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang membuat saya murtad dari agama Islam. Itu Bro Jal. Terus mengenai saya pakai nama Aceh, itu tidak ada hubungannya. Ya benar Bang. Berarti Abang tahu posisi Abang murtad, berarti gitulah. Betul. Ya udah cuma itu aja Bang berarti. Ya, Bang. Oke, ada lagi? Ya. Udah, cuma itu aja Bang. Terus biasa Bang terus. Terus Udah cuma itu aja Bang dari kami, dari aku lah yang secara pribadi, cuma itu aja yang ingin bertanya dari sama Bang. Oke. Debat tentang hukum pun saya memang kalah karena saya tidak paham hukum. Oke. Ada lagi? Udah itu aja Bang. Oke. Mau di sini atau turun? Terserah sama Bang, diturunkan apa mau di sini terserah sama Bang. Ya, turun aja lah ya, Jal ya. Oke, siap. Oke, Jal, sehat-sehat ya. Tuhan memberkati kamu, Jal. Itu dia ya, saudara ya. Kenapa harus viral-viral ya? Kita harus live, saudaraku. Kita beritakan Injil, kita beritakan firman. Dan ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh semua orang Kristen. Saya sering bilang begini, Bapak Ibu. Tidak semua orang Kristen itu harus khotbah. Tidak semua orang Kristen itu harus menjadi pendeta. Tidak semua orang Kristen itu harus menjadi gembala. Tidak semua orang Kristen itu harus jadi guru sekolah minggu. Tidak semua orang Kristen itu harus jadi singer, WL, penerima tamu, penari tamborin. Tetapi semua orang Kristen harus menginjil. Harus Bapak Ibu. Ya, semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Ini adalah perintah amanat agung, bukan perintah gereja, bukan perintah sinode, tapi perintah amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik ya. Agak panas lah ya, tapi kita santai saja. Ya, kalau kita mendengar teman-teman, ini karena alasan yang dibuat-buat, tetapi dipakai oleh kesukuan itu, karena alasannya mayoritas Aceh itu Islam. Ada Kristen tapi mayoritasnya Islam begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita menyimak alasan daripada oknum Muslim ini tidak masuk akal teman-teman, sangat dibuat-buat, sangat menggebu-gebu tanpa berpikir lebih waras akan apa yang dia ucapkan. Boleh saja Anda sentimen, boleh aja Anda berkata-kata, tapi semestinya Anda itu perlu memikirkan sebelum mengeluarkan kalimat terkait apa yang Anda ucapkan. Karena kalau Anda asal bicara di tengah-tengah keadaan yang begitu banyak orang cerdas dan pintar, maka Anda terlihat botol sekali atau tidak berilmu, bahkan tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Pertama yang Anda harus tahu, bahwa setiap orang itu ketika berpindah keyakinan atau menganut satu agama tertentu itu dijaga dan diberi hak dan ruang oleh bangsa ini. Jadi Anda tidak punya kuasa untuk melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya benar. Dan itu dijaga walaupun pada faktanya kadang-kadang ada yang memperlakukan si A yang berpindah ke keyakinan si B. Artinya sekalipun dijaga masih ada cara-cara yang kurang tepat diperlakukan kepada orang-orang seperti itu. Yang kedua, siapa Anda yang melarang orang tetap memakai sukunya di dalam namanya ketika dia berpindah keyakinan? Anda juga tidak punya hak untuk itu. Masa kiranya karena orang itu, misalnya saya orang Batak, akhirnya memeluk agama tertentu, maka saya tinggalkan kebatakan saya? Tidak mungkin. Itu warisan yang tidak bisa dilepaskan dari diri saya, dari hidup saya. Itu tidak bisa dilepaskan walaupun saya menjadi agama tertentu. Walaupun saya berkeyakinan yang berbeda dari orang tua saya, itu tidak bisa dilepaskan bahwa saya tetap orang Batak. Jadi siapa Anda ketika seseorang itu pindah keyakinan dari Islam ke Kristen lalu tidak bisa memakai suku Aceh di dalam dirinya? Anda sungguh sangat sombong. Anda sungguh sangat pongah. Anda sungguh sangat tidak memberi ruang kepada kebebasan untuk memilih agama. Apa hak Anda? Alasan Anda karena mayoritas Aceh itu Islam. Itu bukan alasan. Yang menjadi alasan di sini yang nampak sekali adalah ketidaksukaan Anda terhadap kekristenan. Karena kalian lihat bahwa ada orang
Islam dari Aceh memilih untuk percaya kepada Yesus, lalu dia memberkati berdoa bagi bangsa sendiri. Lalu Anda juga tidak berhak tidak berhak melarang orang berdoa bagi kebaikan orang-orang. Misalnya saya atau si Murtad ini tadi gitu ya. Dia ceritakan loh, hidupnya itu di masa dulu itu sangat suram, tapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya dia berubah 180 derajat, lalu dia mengingat masa lalu itu dan berdoa untuk Aceh supaya mengalami kemurahan Tuhan. Apa yang salah? Harusnya kalian ini atau oknum ini malu ketika banyak oknum tertentu yang bersuara, berkeyakinan, memiliki nilai-nilai keyakinan, tapi perilakunya kepada agama lain itu tidak tepat. Seperti yang barusan viral kita dengar. Bagaimana Pak RT yang katanya beragama justru menganiaya orang lain yang tidak seagama dengannya karena berdoa rosario lalu dilakukan hal yang seperti itu. Harusnya itu yang Anda lawan, bukan orang yang hidupnya sudah baik lalu berusaha meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang dia percaya untuk memberkati daerahnya. Apa yang salah? Makanya cara berpikir adalah yang keliru, yang harus diluruskan tuh. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang salah dengan Murtadin ini. Yang masalah adalah cara berpikir si orang ini. Ya kita juga nih, aku misalnya orang Kristen dari kecil, tapi ketika saya bertobat, saya berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi Aceh, dari Aceh sampai Papua, dari Merauke, ya dari Sabang sampai Merauke berdoa, semua suku didoakan. Kenapa? Bukankah itu sudah menjadi kerinduan setiap orang yang berniat baik? Kalau urusannya mereka percaya atau tidak itu urusan belakangan. Bukankah Islam juga agama syiar yang menyiarkan agamanya untuk mencari pengikut? Kalau agama Islam tidak agama penyiar, nggak mungkin berdakwah. Kan gitu intinya. Oke? Perhatikan deh para mualaf itu. Anda pasti lebih teranglah pikirannya, nggak sesempit itu. Nah, teman-teman, kita berdoa terus supaya seluruh suku dan bangsa itu mendapatkan kesejahteraan dari Kristus yang mengasihi. Karena Yesus tidak pernah berkata dia datang untuk orang Kristen. Tidak pernah dia datang untuk beragama Kristen. Tidak. Dia datang untuk semua orang dari suku, bangsa, ras. Dan yang paling menarik adalah dalam Wahyu 7 ayat 9. Ya, kalian baca baik-baik. Di sana tertulis dengan baik dan tepat bahwa dari suku, ras, bahasa, dan agama akan berdiri di hadapan tata anak domba Allah. Mereka akan menyembah kepada anak domba Allah, itu Kristus. Jadi tidak ada halangannya. Semangat terus orang Kristen yang baru percaya untuk berdoa bagi bangsanya, bagi orang-orangnya, bagi keluarganya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, pergilah kepada keluargamu. Ya, maka engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Sampai di sini teman-teman, semoga kita cerdas. Enggak usah kepanasan. Anda yang melihat video ini bahkan orangnya tersebut, enggak usah kau kepanasan. Ya, tidak ada unsur sesuatu pun yang mau kita jelaskan, tapi melihat komentar Anda itu sangat disayangkan bahwa sentimen yang Anda tunjukkan bukan soal kesukuan, tapi soal bahwa dia dari Aceh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sangat nampak sekali. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.